Status dunia itu ada dua betul-betul ya. Pertama sebagai landscape subak, sudah jelas juga. Dan yang kedua adalah UNESCO Global Geopark. Kita harus memiliki kesamaan prinsip untuk melakukan konservasi. Dan yang paling penting adalah ada bagi saya, karena ini case close, saya kira ada kepastian hukum itu penting. Iya, betul. Kita kembali ke channel Case Close di tanggal 17 Juli 2026 pada hari Jumat. Case Close mengudara lagi ya, menyapa para audien dengan mengundang seorang narasumber yang berbau tentang sejarah Kintamati atau Batur. Beliau adalah juru penyari kanduran di Pura Ulun Danu Batur yang lengkapnya bernama, mestinya isi jero juga ya, Iketut Eriadi Ariana SS ya. Selamat siang. Selamat siang, Paman. Welcome to Case Close channel. Terima kasih sudah diundang ini. Case Close adalah channel yang bertujuan memberikan edukasi atau informasi yang mempunyai nilai edukasi apapun yang terjadi atau yang ada di seputaran Bali. Nah, sekarang Jero menjadi salah satu sumber saat sekarang ini Case Close ingin menggali tentang 100 tahun Gunung Batur meletus yang dinyatakan menurut info letusannya dahsyat sampai membuat Pura Ulun Danu yang di bawah boleh dikatakan hilang ya, ditelan sama larva. Kalau dengan cerita itu, ini kesimpulan saya, mudah-mudahan tidak salah ya, bahwa kalau sampai seperti itu lebih dahsyat letusan 1926 Gunung Batur dong ketimbang letusan Gunung Agung 1963 ya. Seperti apa kira-kira bisa dideskripsikan cerita itu setelah 100 tahun ini, Jero? Ya, terima kasih Paman. Jadi ini adalah momentum yang berharga bagi kami ya, bisa ngobrol di channel ini ya, di Case Close ya. Ya, ini memang tahun ini ada satu peristiwa penting yang kita peringati, yang kita kenal, kita ingat sebagai 100 tahun Rarut Batur ya. Peristiwa itu kita ingat sebagai Rarut Batur, Rarut atau mengungsinya Batur gitu ya. Exodus ya. Ya. Jadi pada Agustus 1926 menurut ingatan penglingsir, dan juga kalau penglingsir sih tidak hafal itu bulan apa ya. Yang kemudian baru kita dapatkan informasinya dari catatan Belanda. Ada satu buku yang menjelaskan tentang peristiwa erupsi 1926 itu, yang bermula dari tanggal 2 Agustus 1926 ya. 1926 sampai bulan September. Sebulan ya? Hampir sebulan. Dan dari peristiwa itu yang kemudian menghancurkan peradaban Desa Batur Tua, yang secara umum kami menyebutnya sebagai Baturlet ya. Dulu kami masyarakat Batur itu membangun peradaban di kaki Gunung Batur sebelah barat daya. Sebelah barat daya. Barat daya di Black Lava hari ini. Ya, Black Lava ya. Kalau kita melihat dari penelokan, ada lava hitam itu adalah kawasan permukiman kami. Oke. Mungkin di masyarakat banyak yang bertanya ya, kenapa Pura Ulun Danu Batur letaknya tidak di tepi danau gitu. Ya karena ada peristiwa 100 tahun yang lalu yang menyebabkan kawasan desa adat Batur beserta Pura Ulun Danu Baturnya hancur gitu. Hingga akhirnya tenggelam dan diselamatkan oleh masyarakat dan juga dibantu atas sokongan pemerintah kolonial pada masa itu. Jadi dalam catatan Belanda itu, catatan C. Stein ya, tanggal 2 terjadi ledakan pertama jam 12 malam. Kemudian tanggal 3 sempat berhenti sejenak, tapi kemudian meletus lagi. Aliran lahar itu langsung mulai merangsek ke permukiman. Sampai tanggal 4, tanggal 5 memang sudah terjadi erupsi besar. Hingga kontrolir Kelungkung, kemudian residen Belanda pada zaman itu datang ke Batur untuk melakukan evakuasi bersama, mengerahkan narapidana gitu.
di prasasti Raja Purana dalam hal ini, kemudian arca-arca dari Pura Ulu Dandu Batur, termasuk satu rangka Jero Agung itu bisa kami selamatkan atas bantuan dari Belanda. narapidana dan juga Kerama Batun Sendi, Desa adat Batur. Karena kan Batur itu sesungguhnya memiliki aliansi, desa-desa aliansi yang dekat itu dimanfaatkan. Seperti desa Perkanti ya. Ya, ada itu ya? Bayung Gede, kemudian ada Buahan, ya. Sulung dan sebagainya. Dan Buahan kan yang di bawah ya. Buahan di bawah yang tepi di bawah Danau ya? Batur ya. Nah, yang di danau, Ya. di danau ya. Ya, Heeh. itu. Terus apa yang sisa-sisa catatan yang membuat ledakan yang dianggap dahsyat untuk Desa Batur seperti itu waktu itu ya? Ya. Apa yang masih bisa harus dipahami oleh paling tidak masyarakat Bali atau orang Batur sendiri yang paling membuat napasnya sesak mungkin kalau ya, itu kejadian seperti itu, bisa dijelaskan tuh? Ya, kalau memang dilihat dalam konteks besarnya letusan ya, memang dia sangat masif ya letusan 1926 itu, dan dalam beberapa catatan dari serangkaian letusan yang terjadi dari tahun 1900-an, yang terjadi 1926 adalah yang paling besar gitu. Hingga akhirnya memang kalau kita bandingkan dengan Gunung Agung mungkin secara lokal memang hanya Desa Batur yang kena, tetapi kemudian kalau Gunung Agung kan banyak ya, desa yang kena sehingga lebih masif mungkin secara Bali gitu. Tapi letusan Gunung Batur 1926 ini praktis menghilangkan satu situs gitu. Yang penting dalam konteks ini adalah Pura Ulu Dandu Batur. Yang kami kemudian peringati yang bulan depan ini tanggal 2 sampai tanggal 8 kami peringati sebagai status Tahun Ratu Batur adalah upaya leluhur langit kami itu bertahan dalam kondisi seperti itu. Kita mungkin tidak bisa membayangkan kita kehilangan ladang, kita kehilangan harta benda, kita kehilangan sumber daya, tapi kemudian tetap bertahan atas dasar apa? Atas dasar bakti kepada Dewa Betari gitu. Ketika lahar menyentuh desa, menghancurkan desa, arca kemudian benda-benda sejarah itu diselamatkan di Desa Bayung Gede selama 2 tahun. Bahkan di Bayung Gede sempat melaksanakan upacara musabah kedasa selama 2 kali. Oh ya? Ya. Sembari menyiapkan kawasan permukiman di desa kami sekarang di tepi kaldera Batur 1 yang sebagian kawasannya adalah milik Kintamani sesungguhnya secara wewidangan adat. Di sana diberikan oleh pemerintah kolonial sembari kami menyiapkan tempat bermukim, tinggal-tinggalan sejarah yang penting kita selamatkan. Dari sana kita belajar bahwa pertama ada nilai bakti serada yang kuat dalam konteks itu. Kedua, keyakinannya terhadap ide Betari walaupun sudah hancur kawasannya, kami tetap bertahan menjaga peradaban itu. Dan yang kedua ada semacam solidaritas yang memunculkan solidaritas akibat situasi itu ya. Solidaritas bukan hanya internal penduduk desa, tetapi antar desa. Bayangkan benda-benda yang sangat bersejarah bagi kami didiamkan di Desa Bayung Gede, dan Desa Bayung Gede dengan legowo menjaga itu, dan sampai melaksanakan upacara musabah kedasa 2 kali yang notabene adalah masyarakat Subak di sana melaksanakan ritus itu gitu. Jadi ada solidaritas yang semestinya bisa kita maknai hari ya sebenarnya ya, melihat desa tetangga mengalami bencana sehingga yang ini mestinya dipupuk terus ke depan kan. Ini nilai-nilai kekerabatan ini saya kira yang harus perlu terus bisa diceritakan enggak waktu Exodus itu seperti apa menurut tetua-tetua di Pura Batur atau di Kintamani setelah 2 Agustus 1926 itu? Ya, memang kami di Batur ada semacam gerakan anak muda sebenarnya dari beberapa tahun lalu. Dari sekitar tahun 2010, 2008 itu ada semacam gerakan anak muda untuk mengingat kembali peristiwa itu. Walaupun sayangnya kami tidak bisa merekam semua orang tua yang menjadi saksi sejarah. Keduluan meninggal beliau ke tanah wayah gitu kan. Dan memang sangat informasinya tercerai-berai sebenarnya. Kami mengumpulkannya itu bersusah payah. Walaupun memang ternyata ada satu sosok juga yang sudah sempat mencatat beberapa cukilan terhadap peristiwa itu.
ingatan yang tampak memang yang kemudian kami warisi selama 1926 ketika benda-benda sejarah kita selamatkan di Desa Bayung Gede. Penduduknya memang dalam beberapa waktu itu terpencar ke tempat-tempat yang masih memungkinkan untuk ditinggali. Misalnya di kawasan Toyomampe, kemudian di kawasan Toyomampe tidak kena ya? Tidak kena, karena memang aneh pusat laharnya ke arah barat daya itu. Ke barat daya ya. Karena kalau Toyomampe kan barat laut jadinya ya? Ya, barat laut jadinya. Tapi otomatis Songan tidak kena dong ya? Songan tidak kena. Songan tidak kena karena memang lahar Songan kan desa adat tersendiri ya, bukan desa Batur gitu. Memang dia akan berada di timur daripada Gunung Batur ya. Iya, berada di termasuk Toya Bungkah yang masih menjadi wewidangan kami juga tidak kena waktu itu. Yang berada di timur Gunung Batur juga ya. Timur dan tenggara Gunung Batur. Jadi itu pertimbangannya Sultan Takdir Ali Sabana membuat peseraman di sana ya? Ya, itu kemudian 1970-an ya. Beliau kemudian membuat itu ya. Nah, saya kira juga menjadi catatan penting dalam konteksnya. Iya. Ya. Memang tercerai berai dan ada catatan setelah kami mengumpulkan informasi, kami baru tahu beberapa bulan ini 1927 Joro Gede Duran kalau itu juga lebar gitu. Oh ya? Setelah letusan dahsyat 1926. Ya, dan sempat sudah melaksanakan semacam sampai Maligia mungkin. Oh ya? Ya, Plebon dan di perkuburan sudah di Desa Batur yang sekarang dilaksanakan. Itu 1927 dilaksanakan. Oh gitu ya. Jauh sebelum permukiman siap kala itu. Oh, itu juga data baru yang dapat. Oh, berapa waktu dibutuhkan untuk persiapan permukiman atau membangun permukiman baru di Batur setelah letusan itu? Ya. Setelah kami telusuri memang ada satu clipping dari koran Belanda, Het Nieuws van de Dag yang terbit di tanggal 10 kalau nggak salah 10 Agustus ya. Jadi 1 minggu setelah peristiwa tanggal 3 itu. Memang dalam clipping itu sudah menjelaskan bahwa pemerintah kolonial sesungguhnya sudah melakukan mitigasi jauh sebelum letusan memang terjadi. Dan permukiman itu sudah disiapkan betul dan sudah disiapkan material untuk membangun pemukiman gitu. Tapi memang secara resmi kami baru bermukim di kawasan yang baru tahun 1928. Oh, berarti 2 tahunan ya? 2 tahunan kosong lah kami terpencar gitu. Dan di mana masing-masing keluarga waktu itu mendapat 3 are. Kalau yang janda, yang duda mendapat 1,5 are, setengah dari itu. Makanya kalau sekarang itu ketentuan dari Belanda, kolonial, ya. Dari kolonial ya. Ya. Mendapatkan 3 are dan 1,5 are bagi yang duda dan janda gitu. Sehingga kami memang sekarang pekaranya kecil-kecil sekali. Sempit sudah 4 generasi ya. Habis sudah memang. Dan kalau untuk Pura Ulun Danu Batur sendiri proses pembangunannya pasti dari tahun 1928 atau setidaknya dari 1926 sudah dimulai. Tetapi ngentek linggihnya Mempedudusan Agung itu baru bisa dilakukan tahun 1935. Ada catatannya dalam Raja Purana. Jadi bulan April 1935. Ininya Mempedudusan Agung itu. Ngentek linggih. Ya, ini menyambung ke koneksinya ke ritual atau odalan ya, piodalan. Kan kita mengetahui bahwa Pura Batur atau Ulun Danu berstana Dewi Danu ya. Betul. Dewi yang diimplementasikan kekuatan air. Betul. Sampai disebutkan bahwa rumah air di Bali itu sebenarnya kan Batur sama Beratan. Ya. Nah, dengan terjadinya letusan yang begitu dahsyat, terus pura itu hilang lah katakan, dimakan larva atau kena larva. Bagaimana psikologinya ya dari masyarakat bahwa itu kita kan tahu orang Bali itu kalau dibilang tempat suci itu proteksinya luar biasa juga ya. Sedangkan di sana adalah berstananya Dewi Danu ya. Seperti apa menurut Jero penyikapan tetua-tetua atau leluhur di Batur itu menyikap ini, apalagi membangun Pura Batur itu artinya Pura Batur yang di atas sekarang dulu pindahan dari bawah ya? Ya. Pengayangan ya? Bukan, kalau pengayangan sih enggak ya.
Pengayangan bukan. Tapi memang situs yang dipindahkan karena habis situs gas asli. Ya. Gitu. Gimana sekarang hubungannya dengan batur yang masih ada di bawah? Kalau sekarang sudah tidak ada batur yang di bawah lagi. Oh, sudah tidak ada ya? Ulun karena Danu situs itu memang sudah habis gitu. Sudah menjadi batu. Oh, berarti yang Pura Ulun Danu yang sebelum Toyo Mampa sekarang itu apa statusnya? Toyo Mampa yang di mana? Yang di bawah? Yang di Desa Songan. Itu adalah situs yang berbeda sesungguhnya gitu. Oh, itu situs berbeda. Beda pengayangan, beda pengempon ya. Kalau di Ulun Danu Batur Songan ya dia diempon oleh Desa Adat Songan. Sementara Desa Adat Batur yang ngempon adalah Pura Ulun Danu Batur yang di Batur. Yang berdua di atas ya. Kenapa di atas ya karena dulu kena lahar itu gitu. Karena situsnya memang habis. Yang terkait tadi memang kalau berdasarkan data-data yang kami dapatkan, termasuk foto-foto dari Turpen Museum, KTLV, dari tahun 1900 bahkan dari 1848, letusan Gunung Batur itu sudah terjadi dan beruntun. Lebih-lebih tahun 1920-an itu hampir setiap tahun terjadi letusan. Nah, yang ajaib menurut catatannya Stein dan Powell dan ada beberapa jurnalis Belanda, jurnalis Eropa yang datang ke kami, termasuk Yun Kam juga 2 kali datang melakukan ada sketsanya. Tahun 1905 ya 1905 atau 11 tahun sebelum 1926 itu terjadi erupsi yang besar. 21 tahun ya betul. 21 tahun dari peristiwa besar itu sudah sempat terjadi erupsi besar juga. Yang menyebabkan kemudian lahar itu berhenti tepat di Kori Agung Pura Ulun Danu Batur di Desa Baturlet. Yang Baturlet ya. Ya, yang sekarang situsnya habis. Dan tepatnya itu di mana ya posisinya? Itu sekarang orang menyebutnya Black Lava. Kami sudah melakukan penelitian, kebetulan dari desa kami ada ahli geologi ya. Kami sudah dapatkan titik poin daripada itu. Kami sudah buat cihna atau simbol. Ya, untuk mempertahankan posisi itulah sebenarnya secara historis ya. Berarti kalau kita berbicara Black Lava kan posisinya agak atas dong ya? Di bawah. Bukan. Di kaki Gunung Batur, di kakinya. Justru di dalam kaldera. Oh, di dalam kaldera. Ya, di dalam kaldera 2 ya. Ntar dulu. Karena saya juga anak SMA 1 itu ya. Wajib untuk mendaki Gunung Batur sama yang di atasan lagi sedikit Abang Batur Gunung Agung itu sama satu alumni SMA saya, wajib itu. Dan saya sangat ingat kalau di Gunung Batur itu setelah mencapai puncak, kita pasti turun ke kaldera itu. Di sana biasanya kami menyanyikan Mars SMA 1 ya. Yang mana yang dimaksud Black Lava itu? Kalau kita lihat dari penelokan, itu ada satu bukit yang masih tersisa di tengah lahar hitam. Itu ada satu bukit yang masih berwarna hijau, tepat di kaki bukit itu. Itu bukit ya? Sampian Wani namanya. Jadi di bawah itu lahar hitam semua. Di sanalah ini titik Desa Batur dulu. Jadi Desa Batur memang menurut penuturan tetua kami, termasuk kakek saya adalah salah satu tokoh sejarah yang waktu kejadian masih berusia sekitar 7 tahun. Kuburan Desa Adat Batur sebelumnya itu dekat dengan Tunggiran, dekat dengan Bubung Kelambu ya. Sementara beberapa mata air yang diingat oleh kakek saya ada di daerah di bawah penelokan itu yang orang-orang nyari sumber mata air gitu. Jadi memang Desa Batur ini secara pusat permukimannya saya bilang dekat dengan dinding kaldera 2 Batur di sebelah barat dayanya. Tetapi memang itu pusat pemukimannya. Kalau kawasan perkebunan yang menjadi lahan adat itu justru di Yamampah yang tidak tersentuh oleh lahar ya. Di sana memang sangat subur untuk pertanian gitu. Dan memang ada beberapa pusat pemukiman di sekitaran Purajati, kemudian Seked sampai di Toya Bungkah itu. Nah, tersebar dan ada semacam daerah di luar Bubung namanya. Ketika ada orang misalnya yang
yang melanggar aturan-aturan adat, dia akan dikeluarkan ke Jaba Bubung namanya. Itu di daerah Petung. Semacam di Selong itu ya? Ya. Macam Karena bagi kami kawasan Kaldera Batur ini sangat disakralkan. Bagi misalnya ada orang yang bangku manguwog atau memiliki banyak anak begitu, atau hanya memiliki anak laki-laki semua atau perempuan semua, itu sementara akan dikeluarkan dari desa inti gitu. Jadi ditempatkan pada daerah-daerah pengasingan lah semacam itu ya. Pengasingan. Termasuk ketika ada orang memadu saudara itu harus dikeluarkan. Oh itu ya, itu udah ini tersurat di Raja Purana. Di Raja Purana. Oh berarti di beberapa teks seperti di Pengelengan Wong Batur, kemudian di Gama Petemon juga dijelaskan. Oh gitu ya, berarti dulu waktu sempat saya ingat ya waktu KKN di sana, itu kan cuman disebutkan kembar buncing. Ya itu yang paling ini ya. Oh ternyata orang punya anak laki-laki, perempuan tok, pengasingan seperti itu. Ya, memang kalau dalam struktur kultural desa saya itu cukup disiplin ya. Disiplin dalam itu. Orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki nasib seperti itu, misalnya hanya memiliki anak laki-laki semua atau perempuan semua, atau kembar buncing atau kembar. Kalau kembar dan kembar buncing biasanya kan adalah harus melalui proses ritual penyucian kembali, melalui mesadi namanya. Tapi kalau orang-orang yang misalnya memaduang nyame, kemudian yang bangku menguwug itu memang untuk sementara status adatnya dia tidak bisa masuk ke level uluapad gitu. Jadi dia hanya akan menjadi warga biasa dan akan selong di luar berapa lah ya, saya pernah baca memang di Raja Purana itu istilah selong atau diasingkan. Berapa lama di dalam aturan atau tulisan yang ada di dalam Raja Purana itu? Itu tergantung dari kondisi yang bersangkutan. Misalnya kalau orang yang memiliki anak laki-laki dan perempuan semua itu sampai ada melahirkan lagi yang beda kelamin udah bisa masuk lagi gitu. Oh, masuk lagi. Ya. Kalau sebelum itu terjadi, dia akan tetap di kawasan itu. Oh, ya. Nah terhadap tempat asalnya di mana dilahirkan, siapa yang mengempon atau ngelola? Yang di mana? Artinya kan sekarang karangnya dia itu. Karangnya dia akan dikembalikan ke keluarga. Kalaupun misalnya tidak ada keluarga, dia akan kembalikan ke desa dan akan bisa difungsikan kembali ketika yang bersangkutan kan sudah dalam tanda kutip selesai sanksinya. Barangkali kalau dalam konteks hari ini sama seperti tata ruang di Pengelipuran. Di Pengelipuran kan ada karang memadu itu bagi orang-orang yang memadu yang cukup terkenal lah di sana. Mirip seperti itu karena dalam semesta berpikir leluhur kami memang mandala Batur itu adalah mandala yang suci gitu. Keyakinan lagi dengan konteks Debatari Dewi Danu gitu. Jero ini sebenarnya menarik karena mungkin banyak orang juga anak muda sekarang tidak paham tentang proses sejarah ini ya. Nah, apa makna positif tentang akibat dari letusan Gunung Batur ini? Kan itu ada pasir nanti di sana, ada batu lahar. Nah, dari aspek bisnis seperti apa masyarakat Batur atau seputarannya Songan itulah menyikapi? Kalau secara keyakinan ya, kami tidak pernah menganggap letusan itu sebagai sebuah azab ya. Jadi leluhur kami itu alam, soalnya gimana kita bilang azab ya. Secara secara keyakinan masyarakat ketika ada erupsi dikenal sebagai Ida Betari Mekarya gitu. Kalau sudah ada letusan itu Ida Betari sedang mekarya mungkin. Makanya kami melaksanakan ritual mendak dengan salaran sebagainya. Maka memang kalau sudah mekarya pasti akan ada hasil gitu. Sehingga kita bisa menikmati pasir, kita menikmati batu lahar yang sudah batu lahar itu mungkin sudah puluhan tahun walaupun dalam tanda kutip dicuri gitu ya. Itu banyak menghidupi orang. Termasuk juga pasir ya. Meskipun ya dalam tanda kutip juga mungkin ilegal banyak prosesnya, tapi itu banyak menghidupi
keluarga. Ya. Dan yang paling penting adalah kesuburan Artinya tanah. di sana kan ada nilai ekonomis. Ada nilai ekonomi. Dan yang menjadi sangat tampak hari ini adalah pariwisata. Iya. Melalui peristiwa geologis itu kita bisa menikmati alam yang indah sampai Batur UNESCO Global Geopark ditetapkan kan menjadi satu taman bumi di dunia. Itu kan menjadi salah satu nilai tinggi. Kalau bukan karena proses geologis itu, Iya, artinya biasa aja. kalau kita harfiahkan itu kan penugrani Dabatari gitulah Penugrani kasarnya ya. betul. Ya, kalau kita harfiahkan dengan bahasa lokal, Ya. penugrani Dabatari Dewi Danu kan gitu ya. Ya. Masih itu dibuatkan menjadi keyakinan bagi masyarakat Batur. Masih sampai ya? sekarang pun ya masih. Dan sebenarnya beberapa tetua kami menyatakan pada 1926 itu sebagian mayoritas orang tidak mau pindah, walaupun situsnya sudah habis. Sudah itu. Ada keinginan untuk kembali lagi ke posisi awal. Oh ya? Ya, hanya saja pemerintah kolonial dengan bersikeras karena berkaitan dengan mitigasi, berkaitan dengan kebencanaan, agar tidak terjadi sesuatu di kemudian hari, dipaksalah masyarakat kami itu untuk bermukim di kawasan yang baru. Yeah. Gitu. Tadi disebutkan bahwa pusat Batur itu di Black Larva. Ya. Artinya itu kan diterjang sama lahar, sehingga itu hilanglah katakan situs itu ya. Tapi di lain sisi kan menurut Jero ada enggak dampak positif dari dengan adanya hilangnya situs Pura Batur gitu lah ya, dengan Black Larva sekarang kan ternyata eksotik sekarang ya kan Ya, betul. Secara alam ya. Nah. Memang positif negatif itu berdampingan ya. Negatifnya kita kehilangan situs yang telah berabad-abad gitu. Bahkan kalau dalam foto-foto kami candi itu diukir dengan sangat presisi waktu itu. Oh ya? Sangat lebih jauh lebih indah daripada yang sekarang. Yang sekarang kan masih bebatuan, masih lelengisan gitu. Tapi positifnya ya mungkin yang sangat penting adalah ketika kawasan itu hancur begitu, diterjang sama lahar, habis, dan kita dipaksa untuk pindah lokasi, kita sekarang jadi aman dari bencana. Itu yang pertama. Kalau waktu itu tahun 1926 dan 1977 mungkin leluhur kami bersikeras untuk kembali lagi, kita akan diterjang lagi nih bencana tahun 1974, 1963, nggak ada lagi, 94, bahkan yang 2000 yang terakhir, dan semua aliran lahar itu ke sana. Bayangkan kalau kami tetap bersikeras di sana, itu kami akan berkali-kali lagi kena bencana, tidak akan ada kepastian lagi soal kehidupan begitu. Dan yang kedua, ini penting juga, ketika pusat permukiman ini keluar dari kaldera, keluar dari bebengan agung itu, ketika dipaksa untuk relokasi, ini dalam tanda kutip mengadaptasi aturan-aturan yang tadi. Kalau sekarang ada orang yang memiliki anak hanya laki-laki atau perempuan, tidak lagi diselong. Dia akan didiamkan di kawasan itu, termasuk juga mengapa kemudian ketika kembar buncing dan buncing misalnya sekarang ya tidak akan dikeluarkan lagi, karena tafsirnya berbeda. Sekarang semua warga sudah berada di luar Mandala Suci. Jadi berarti tidak mengikat lagi. Dianggap tidak mengikat lagi, meskipun memang ada ritual tetap dijalankan. Orang-orang yang seperti tadi itu masih bisa dia tidak harus keluar dari pusat pemukiman baru ini, tidak harus ke Petung, tidak harus ke Lembah dan sebagainya. Jadi punya hak yang sama dengan warga yang lain. Itu juga bisa kita sebut sebagai positif ya. Karena tidak akan ada diskriminasi lagi gitu soal itu. Karena di sini kan juga nanti kalau kita kaitkan ke soal hukum, tidak boleh bertentangan dengan aturan formal kan gitu ya. Tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional lah kasarnya. Nah, Jero, tadi disebutkan Buahan itu bukan Batur ya, Buahan tersendiri lah. Buahan desa tersendiri ya. Terus ya Mampu tersendiri. Ya Mampu itu Batur. Batur ya. Batur itu. Oh berarti Buahan. Nah, apa hubungan
Pura Batur dengan pura yang di bawah yang dekat Sked itu, Pura Jati. Pura Jati. Nah, ini menarik. Batur itu adalah sesungguhnya adalah sebuah konsep kompleks pura ya, yang besar gitu. Yang intinya adalah Pura Ulun Danu Batur gitu. Ya, oke. Nah, selain situs utama yang disebut sebagai Pura Ulun Batur, kami memiliki 24 lagi situs yang mendukung Pura Ulun Batur ini. Oke. Yang disebut sebagai pura pesanakan dan atau pura pengidaran. 24 pelebahan itu antara lain ada Pura Jati, kemudian ada Pura Tirta Mas Mampeh, Tirta Mas Bungkah, kemudian ada Sampian Wani, ada Kodo Gunalali, ada Jabakuta, kemudian ada Taman Sari, Pura Silarupit. Sekarang yang sempat hilang dan baru bisa kembali dibangun antara lain ada Pura Pasar Agung Batur, Pura Prapen Pingit. Oh, Pura Prapen saya pernah ke sana itu. Nah, kalau Pak pernah ke Pura Prapen, Desa Batur itu berada di belakang itu. Oh gitu ya. Ya. Itu kan kita anggap sebagai sumber api ini ya. Ya, jadi 24 pelebahan pura ini juga terkait dengan petirtaan itu. Karena kami meyakini ada 11 tirta utama yang menjadi tirta Edebetari. 9 tirta itu ada di kawasan danau, sementara 2 lagi ada di luar danau. Itu adalah pertama Tirta Mas Mampeh yang menjadi semacam apa kalau kami mengenalnya sebagai tirta terbesan ya, air mancur ya, air terjun ya. Dan yang kedua adalah Tirta Panas Bumi, Tirta Pewake yang dari Prapen itu. Ya, ada 9 tirta di danau, ada 9 tirta, ada 1 tirta di jurang atau di dinding kaldera, ada tirta yang berasal dari panas bumi. Itu yang disatukan menjadi tirta solas kami gitu. Oh. Apakah juga Pura Bukit Muntik juga masuk di sini? Tidak. Jadi selain ada pura-pura pengidaran dan pura pesanakan, ada juga beberapa pura yang memiliki status semi otonom lah di Desa Batur itu. Antara lain ada Pura Alas Arum, ada Pura Tuluk Biu, ada Pura Gunung Menak, dan ada Pura Bukit Mentik. Ada juga Pura Cempaka. Kenapa semi otonom? Karena kawasan pura ini memang ada di naungan Desa Adat Batur, tetapi tidak menjadi sungsungan desa, melainkan sungsungan kelompok internal di kerama-kerama desa itu. Gitu. Kalau Pura Tuluk Biu? Tuluk Biu juga demikian. Tapi memang Teluk Biu ini memiliki sejarah yang panjang ya. Kalau kita lihat baca prasasti Batur Pura Abang yang disungsung di Teluk Biu, prasasti ini kan berasal dari abad ke-10 ya. Abad 10, ada abad ke-12, ada 3 fase itu. Ada dari zaman Udayana, ada kemudian dari zaman Jaya Pangus, dan ada dari zaman Brewengker Wijaya Rajasa. Ada 3 gitu. Dan memang dulu Teluk Biu ini berasal dari Abang Erawang di kaki gunung Teluk Biu di Gunung Abang itu. Dan menurut ingatan penglingsir kami, dulu warga di Abang Erawang ini mengalami bencana alam. Kemudian mereka mengungsi sebelum tahun 1926, mengungsi mendapat perlindungan atau mendapat tempat di Batur oleh penglingsir kami. Dan dia menjadi satu komunitas bersama lah, yang disebut sebagai Banjar Abang. Tapi sayangnya 1926 ya kena lahar juga, mengungsi lagi. Jadi dia 2 kali mengungsinya gitu. Ya. Oke, sebenarnya menarik ya Jero, menarik sekali ya. Berarti ada seperti kalimat tadi, selalu ada 2 sisi. Betul. Ya, positif dan negatif ya. Artinya ada hilang tapi ada makna di balik itu. Ya. Terus dengan kejadian 1926, meletusan yang dianggap paling dahsyat untuk Pura Batur, yang paling utama sangat dinikmati oleh masyarakat Batur sekarang ini dari aspek ekonomis apa? Apakah termasuk kopi-kopi yang ada di sepanjang Kintamani, Lord Pura atau Selatan Pura atau Utara Pura? Apakah itu juga? Ini menjadi pertanyaan sulit dijawab sebenarnya. Ya. Kalau kita bilang sebagai sebuah manfaat ya, karena dengan peristiwa aktivitas geologis yang panjang itu evolusinya memang memberikan dampak pariwisata yang besar terhadap pariwisata di Kintamani secara umum gitu. Ya memang itu menjadi salah satu nilai bagi saya gitu. Ya. Dengan peristiwa itu
penampang kaldera Batur menjadi berubah sedemikian rupa, terbentuk sedemikian rupa, akhirnya kita mendapatkan manfaat, termasuk juga aspek pertanian yang mendapatkan sentuhan unsur vulkanis yang dia menjadi subur begitu. Termasuk juga sumber daya perairan yang sekarang banyak keramba jaring apung, kemudian sekarang muncul aktivitas-aktivitas pariwisata di perairan itu, termasuk desa kami pun mengelola laba desa menjadi Batur Natural Hot Spring itu misalnya sebagai kolam pemandian, itu juga menjadi bagian daripada proses pemanfaatan. Iya, ada positifnya ya. Ada banyak positifnya, dan ya negatifnya masih tentu ada ya. Sampai hari ini ya kita berhadapan dengan tata ruang misalnya di Batur. Dengan semakin semakin gemerlapnya pariwisata, salah satu tantangan kami adalah tata ruang itu. Ya ini menjadi PR dan terutama bagi pengampu kebijakan untuk bisa menata dengan baik. Ya, memang itu juga selalu berimbang perkembangan harus ada pembatasan, ada pengembangan gitu. Betul. Oke, Jero, ini pertanyaan terakhir sebelum kita berakhir ya. Tadi kan disebutkan kaldera Batur menyandang status sebagai UNESCO Global Geopark ya. Sebagai anak muda generasi penerus yang harus beriringan dengan pemerintah Kabupaten Bangli secara khusus dan lebih luas lagi provinsi. Kiat-kiat apa yang diinginkan atau kiat-kiat seperti apa yang diharapkan sebagai masyarakat asli Batur, orang Bali di Batur, untuk bisa mempertahankan ini status ini? Kalau status dunia itu ada dua betul ya. Pertama sebagai landscape subak, sudah jelas juga, dan yang kedua adalah UNESCO Global Geopark. Dan keduanya bersumbu pada lingkungan gitu kan. Geopark jelas dia adalah pengakuan dunia. Geopark taman bumi yang berakar dari evolusi kaldera Batur sejak 29.000 tahun yang lalu gitu kan. Yang kedua adalah tentang subak ya. Yang subak yang menjadi di mana Pura Ulu Batur menjadi salah satu hulu bagi subak di Bali, terutama dalam Raja Purana kami disebut sebagai Pepasihan Hidup Betari gitu. Yang radiusnya berasal dalam Raja Purana dijelaskan dari Tukad Unda sampai Tukad Sungi di selatan, dan dari Tianyar sampai Tukad Banyumala di barat di kawasan Buleleng gitu. Memang kemudian saya sebagai masyarakat mengajak ya, pertama yang mengajak itu agar pemerintah serius dalam hal ini, menjaga apa yang telah diupayakan sebelumnya dalam aspek pengakuan ini. Maksud saya adalah pertama adalah kita harus memiliki kesamaan prinsip untuk melakukan konservasi yang detail terhadap kawasan kaldera Batur hari ini, termasuk juga kawasan penyangga lainnya. Saya bukan anti pada pemanfaatan itu, karena jelas dalam konteks ekonomi kita perlu memanfaatkan apa yang kita miliki gitu kan. Tetapi memang ada yang harus dimanfaatkan secara bijak dan disinergikan dengan nilai-nilai yang kami warisi di kawasan itu. Kalau sudah tidak sejalan dengan nilai-nilai ya mohon maaf, mungkin jangan terlalu ambisius terhadap pengelolaan itu gitu. Dan yang paling penting adalah ada bagi saya, karena ini case close, saya kira ada kepastian hukum itu penting. Betul. Belakangan ada indikasi yang lemah terhadap kepastian hukum tata kelola di Kintamani. Orang tidak ber-IMB, berbangun-bangun saja tiba-tiba disegel setelah proses jalan. Ini kan kalau investasi kita bicara seperti itu, sependek pengetahuan saya tentang investasi, orang akan ciut nyalinya berinvestasi kan. Dan yang kedua, dia bisa berefek pada sesuatu yang tidak baik terhadap lingkungan itu sendiri. Ketika tidak ada kajian yang mendasar tentang tata kelola lingkungan itu. Sependek pemahaman saya tentang lingkungan ya, saya kira ini penting untuk kita sama-sama. Betul, kan ini kan bahagian juga melindungi, tapi bukan menolak orang berbudaya. Dan ini memang harus sinergi, dalam artian sinergi yang positif, menguntungkan bagi pengusaha, tapi juga tidak merugikan masyarakat lain kan gitu. Dan di sini butuh pemangku kekuasaan yang harus intervensi, membuat kebijakan-kebijakan yang membuat win-win semua pihak kan. Ya. Harapannya begitu. Ya, memang harapannya semoga aja idealnya begitu ya. Ya, semoga aja dengan kita berbincang sekarang
Jero, Ya. ke depan mungkin Jero bisa salah satu kandidat untuk memangku jabatan Bupati Bangli kan? Wah, saya sudah sangat nyaman dengan pakaian putih saya. Enggak sebagai pemangku. apa-apa kalau memang masyarakat menghendaki, why not kan gitu ya. Semoga akan gitu Jero ya. Oke, terima kasih sebelumnya Jero, karena ini waktu yang memisahkan kita sudah lebih dari 40 menit juga. Kita tutup perbincangan kita. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini juga bermanfaat bagi masyarakat Bali dan mungkin masyarakat Bangli terutama. Saya tutup dengan Pramana Santi. Om, Om Santi, 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 Om. Sukses, Pak.